Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 6 orang terjebak di lift sebuah hotel di Bogor. Seluruhnya berhasil dievakuasi. Ayah almarhumah Vina, Wasnadi Otong, penuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Jaringan PPDB secara online bermasalah. Sejumlah orang tua calon siswa mendatangi sekolah negeri untuk mendaftarkan anaknya secara manual. Pendaftaran penerimaan siswa baru secara daring bermasalah di Pangandaran. Hal itu membuat orang tua calon siswa datang ke sekolah untuk mendaftar secara luring atau offline. Pendaftaran penerimaan siswa baru atau PPDB secara online di Pangandaran belum berjalan maksimal. Jaringan situs pendaftaran sering mengalami gangguan atau server error. Hal itu tentu saja membuat proses pendaftaran terhambat, sehingga orang tua calon siswa yang hendak memasukkan anaknya ke sekolah negeri harus berjuang. Mereka mau tak mau datang ke sekolah negeri untuk mendaftarkan anaknya secara offline. Belum lagi mereka harus antre menunggu giliran pendaftaran. Persoalan jaringan dan berkas persyaratan dinilai merepotkan orang tua calon siswa. Prosesnya lumayan ribet juga ya. Soalnya kan tidak ada guru pembimbing dari sekolah asal gitu. Jadi datang ke sini juga pungak-pinguk. Terus ternyata udah sampai di sini di pending soalnya pendaftaran yang kemarin juga belum selesai gitu. Jadi ini nunggu yang ini selesai, yang kemarin baru ini nunggu nomor antrian gitu. Kenapa dipending? Kemarin katanya itunya lagi error. Servernya berarti. Iya gitu. Diharapkan pemerintah bisa membenahi proses PPDB agar warga yang hendak menimba ilmu di sekolah negeri bisa dengan mudah melalui proses tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Penjualan domba kurban di Kabupaten Subang kian meningkat. Harga jual domba naik antara 200 hingga 500 ribu rupiah per ekor dari harga sebelumnya. Selain akibat biaya angkut, naiknya harga juga lantaran para penjual mulai kesulitan untuk mendapatkan pakan. Pedagang hewan kurban kian banyak dijumpai di Pantura Subang jelang Idul Adha. Salah satunya lapak di pinggir jalan Desa Muara, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Di sini hewan kurban jenis domba didatangkan langsung dari peternak di wilayah Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Penjualan domba saat ini mulai meningkat jika dibanding tahun sebelumnya. Domba ditawarkan mulai dari harga 3 juta hingga 4 juta rupiah per ekor. Harga yang kita tawarin 3 juta sampai 4 juta. Itu untuk kurbannya ya? Ya itu untuk korbannya. Nah untuk sementara untuk kambing sendiri ini didatangkan dari mana? Kita ngedatangkan barangnya dari Wanayasa, Purwakarta. Harga hewan domba juga ikut naik hingga kisaran 200 hingga 500 ribu rupiah per ekor. Hal ini akibat biaya pengangkutan dan pembelian pakan. Adanya kenaikan harga juga diakui salah seorang calon pembeli yang sedang mencari domba untuk kurban. Mintanya yang punya dombanya minta 4 juta. Nah itu untuk iya. Kurang-kurang dikit katanya, cuma 38. Kalau sekarang ya lebih mahal sekarang daripada yang dulu. Meski ada kenaikan harga, namun pedagang tetap optimis penjualan hewan kurban akan semakin meningkat. Biasanya lonjakan penjualan akan terjadi memasuki 7 hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Harga aneka bawang meroket naik di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bandung Barat. Bawang merah sudah tembus Rp45.000 per kilogramnya. Mahalnya komoditas bawang tersebut menurut para pedagang karena pasokan barang dari distributor mulai berkurang terdampak faktor cuaca. Sejumlah kebutuhan pokok termasuk bumbu dapur di beberapa pasar tradisional secara perlahan mulai merangkak. Berbagai jenis bawang menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup drastis.
Di Pasar Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, bawang merah sudah tembus Rp45.000 per kilogramnya. Padahal pekan sebelumnya harganya Rp28.000 per kilogram. Tak ketinggalan bawang putih naik Rp5.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedang bawang bombay kini sudah tembus Rp60 hingga Rp70.000 per kilogramnya, naik 3 kali lipat dari harga normal. Mahalnya harga komoditas bawang menurut pedagang karena pasokan barang dari distributor mulai berkurang, terdampak faktor cuaca. Kalau bawang bombaynya lagi naik drastis lah, jadi 72 kilo. Karena cuaca sekarang lagi musim hujan atau yang panen lagi banyak kerugian gitu mungkin. Jadi pasokannya gimana? Menurun drastis. Meski harga bawang mulai naik, masyarakat tak bisa berbuat banyak. 70-an ada. Jadi ya buat kita para ibu rumah tangga kayak gini harus pinter-pinter ngatur jadinya. Tadinya masak tuh kita banyak pakai bawang, jadinya harus ditakar-takar secukupnya, jadi bisa dibagi-bagi ke masakan yang lain. Masyarakat hanya bisa berharap ke pemerintah agar harga bawang dapat kembali stabil. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Lebih dari 400.000 kendaraan di Kabupaten Subang menunggak pembayaran pajak. Petugas gabungan pun menggelar razia kendaraan untuk pemeriksaan pajak. Sasaran razia yakni kendaraan roda 2 maupun roda 4. Razia kendaraan untuk pemeriksaan pajak digelar petugas gabungan di Kabupaten Subang. Sasaran razia yaitu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Razia dilakukan di beberapa titik, salah satunya di Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Dalam operasi ini sebanyak 197 kendaraan terjaring razia. Pengendara yang terjaring diminta untuk menyelesaikan persoalan pajak dan diimbau selalu taat membayar pajak. Petugas juga menyediakan loket pembayaran pajak di tempat untuk memudahkan pengendara dalam menyelesaikan kewajibannya. Belum bayar? Bulan kemarin doang, bulan April. Bulan April. Sebulan. Jadi ada registrasi pendataan dari pihak pajak. Jadi diganti SNK yang sudah tidak berlaku disimpan, ditahan, diganti sama formulir buat nanti bayar pajak ke Samsat. Dari kendaraan yang terjaring, ditemukan sebanyak 51 kendaraan belum membayar pajak. Petugas berhasil mengumpulkan lebih dari Rp29 juta dari pajak kendaraan bermotor. Terjaring 197 kendaraan yang diperiksa dengan 51 kendaraan yang membayar pajak di tempat senilai 29 juta lebih. Akan dilaksanakan berapa lama, Bu? 4 kali ya dalam 1 bulan ini, setiap hari Rabu dengan tempat yang berpindah-pindah. Selain untuk mendisiplinkan pengendara agar taat pajak, razia gabungan ini juga untuk meningkatkan target pendapatan pajak. Razia akan digelar setiap minggunya dengan lokasi yang berpindah-pindah. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.